Halo semua, halo teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman semua berada. Kita mulai seri tutorial belajar.net. Dan ini adalah pembahasan dari banyak bagian tentang async await. Ya. Makanya ini sampai bagian 5 ini. Jadi sekarang kita fokus untuk mencoba mempelajari lebih lanjut tentang configure await. Ya. Jadi task itu ada metode namanya configure await, di mana configure await ini akan mengembalikan configure awaitable task. Configure awaitable task itu adalah turunan dari task. Jadi sebetulnya setiap kali kita menjalankan task itu, begitu kita configure await-nya, dia akan ada kayak semacam tambahan-tambahan opsi atau konfigurasi yang akan mempengaruhi jalannya alur logiknya pada saat aplikasi yang ada logiknya atau logikanya si asing yang ada konfigurasi ini akan berbeda hasilnya. Dan ini sebetulnya penting ya. Semoga bisa menjawab kenapa kok saya waktu itu nggak apa-apa pakai async dan tidak apa istilahnya itu ya, tidak apa-apa saya kalau misalnya saya set property UI. Padahal itu masih dalam ruang lingkup thread-nya UI. Nah, ini alhamdulillah saya ketemu jawabannya. Saya juga lihat lagi itu videonya si Brian Lagunas ya. Nanti saya kasih linknya di deskripsi video ini. Dan ada sesuatu yang menarik. Jadi, configure await itu untuk kasus di UI dan worker thread atau CPU thread. Tapi amannya kita pakai yang sesuai dengan definisinya, dokumentasinya si .NET itu sendiri ya. Worker thread itu kondisinya berbeda. Dan itu juga sinkron dengan apa yang sudah dibahas oleh Stephen Topp di blognya .NET ya, blog resminya .NET di Microsoft.com itu. Oke, kita mulai. Nama saya Eriawan Kusumaryono. Ini adalah seri tutorial belajar.net. Kita sekarang sampai di episode 26. Dan sepertinya kalau terlalu banyak perintil-perintil kayak gini-gini harus dibahas khusus ini ya, lama-lama bisa jadi ini akan sampai ke episode mungkin 60 atau 70 gitu ya. Ya, kita tahu dulu sempat libur waktu lebaran saja. Jadi sekarang sudah mulai normal dan mungkin ya kalau masih ada waktu yang cukup saya akan bentuk seri video sendiri untuk fokus bahas ini aja. Jadi sebetulnya selain async await ini ada paralel, dan selain itu entah itu async await atau paralel itu ada yang namanya semacam abstraksinya, itu namanya task. Task itu apa, dan ada value task. Kalau task itu dia class, kalau value task itu dia struct. Tapi kita tidak bisa langsung pakai value task. Dalam pemakaian sehari-hari kan itu kelihatan kan, task.run. Tidak ada value task.run, itu tidak mungkin dan tidak ada gitu. Jadi akan ada kayak semacam mondar-mandir untuk konversi, kapan kita pakai value task, kapan kita pakai task. Dan itu memang tidak akan saya bahas di video ini. Itu akan kita bahas di setelah video ini. Jadi insya Allah kalau nggak ada perintil-perintil kecil-kecil lagi ya teman-teman. Oke, kita mulai episode 26 async await di .NET C# diskusi fokus di configure await saja. Dan tentunya masih ada kaitannya dengan cross thread. Oke, kita mulai. Ini kalau ingin tahu tentang saya ya, saya sudah siapkan videonya, silakan masuk aja di halaman depannya channel saya. Dan itu ada foto saya dan istri saya di thumbnailnya videonya. Jadi menjelaskan kondisi saya terakhir di Q2 2025. Saya masih freelance dan tentunya ya saya open dan welcome untuk kalau ada tawaran ya. Tapi untuk senior software engineer ke atas ya, datang ke saya. Silakan. Oke, silakan lihat sendiri videonya dan saya nggak akan lama-lama mengiklan. Tapi boleh dong iklan diri sendiri, nggak ada disclaimer kan. Oke, kita lanjut.
Dan sekarang kita coba kunjungi lagi di slide yang sebelum-sebelumnya, yaitu penerapan asynchronous method di .NET. Secara umum, metode yang ditujukan untuk async harus mengembalikan task. Untuk metode yang tidak mengalami sesuatu seperti void ya. Kalau ada kembaliannya, jadi task of T, sebetulnya T itu di definisi task of T-nya itu T result. Untuk menandai kalau generiknya si parameternya ini itu adalah generik. Generik yang mengembalikan sesuatu, kembaliannya atau resultnya. Kedua adalah asynchronous method harus tunduk pada synchronization context. Jadi environment yang mengatur aplikasi atau menjalankan aplikasi itu, atau ada juga yang bilang itu app host atau application host ya. Kalau UI itu seperti di WinForms dan WebApp itu app hostnya ya isi Windows ya kan, desktop UI-nya Windows. Kalau di ASP.NET Core ya app servernya bisa pakai Kestrel bawaannya .NET Core atau bisa pakai IIS. Jadi itu terserah teman-teman kalau di Windows ya, tapi kalau di sistem operasi lain ya makanya Kestrel. Setahu saya kalau di Linux itu pakainya Kestrel. Jadi semua itu harus tunduk pada synchronization context. Jadi konteks yang mengatur sinkronisasi termasuk scheduling dan sebagainya, apakah perlu bikin thread baru atau tidak. Sebetulnya synchronization context ini secara umum dia pakai yang namanya thread pool. Dia nggak langsung atau belum tentu create thread baru, tetapi pada umumnya dia pakai thread pool. Beda kalau kita create thread yang new thread gitu ya. Setelah itu start, setelah itu join atau gimana untuk join dengan existing thread yang sudah ada. Nah, kalau ini secara umum dia pakai thread pool. Dan ini berhubungan erat pada apps yang menjalankan ya. Karena pengaturan di sisi UI dan di sisi aplikasi web di web servernya dan mungkin yang lain-lain kayak misalnya Azure Function itu pasti beda-beda, pasti ada synchronization konteksnya sendiri. Tetapi dari sisi konsepnya itu jelas tinggal dibagi dua saja, UI dan non-UI. Kalau untuk yang di operating system yang butuh pemisahan ya. Nah, kalau kasusnya di Windows itu memang by default juga harus dipisah antara thread-nya untuk UI dan thread-nya untuk yang non-UI. Kalau kasusnya yang tadi selain itu bisa dipisah, bisa enggak. Saya kurang tahu ya kalau behavior di Macintosh ya, tapi kalau di Windows seperti itu. Untuk yang web server, mau dia jalan di Windows atau di Linux atau di macOS, sama. Tidak ada UI dari sisi desktop kan, tampilannya kan hanya di browser. Yang di browser itu bukan UI-nya aplikasi sebetulnya. Yang di browser itu adalah hasil apa istilahnya itu respons dari web servernya atau bahasa teknikalnya itu HTTP server, HTTP server yang bersangkutan itu kita request ada kembaliannya berupa respons, request respon. Kalau mau gampang yang pakai REST ya kan. Atau kalau zaman dulu orang kadang-kadang ada yang pakai SOAP, ada yang pakai yang lain-lain. Nah, itu kembali lagi ke semacam apa ya, environment-nya atau lingkungannya atau lingkungan si aplikasi itu berjalan. Konsol juga seperti itu, nggak ada UI-nya, makanya dia nggak perlu misah-misah antara UI thread dengan tidak gitu. Konsekuensi dari poin yang tadi, poin 2 itu adalah perlakuan khusus untuk app host yang menjalankan. Seperti yang tadi saya sebutkan, WinForms dan WPF ya, harus memisahkan karena akan ada kemungkinan cross thread dan kita udah bisa reproduce kan cross thread berkali-kali. Sedangkan untuk ASP.NET Core, synchronization context dihandle oleh app host yang menjalankan sebagai web server ya, karena cuma satu web server. Bisa jadi teman-teman nanti implementasi, oh ada kayak semacam load balancer dan sebagainya. Tetapi tetap aja itu web server nggak ada UI-nya. Jadi konsep itu tetap sama dan tidak terbantahkan. Nah, kalau desktop MAUI, kalau dia jalan di Windows, ya tetap dia harus jalan di UI thread-nya Windows. Kalau di Linux saya kurang tahu ya, karena sebetulnya MAUI juga bisa jalan di GUI-nya Linux. Tapi apakah dia
ada UI thread sendiri seperti Windows? Jujur saya kurang tahu ya. Teman-teman kalau misalnya mau kasih feedback ke saya silakan di video ini. Yang pasti di Windows akan ada pemisahan UI thread dengan non UI thread. Non UI thread ya bisa dibilang CPU thread karena dulu-dulu belum ada istilah worker thread. Kalau di .NET ada worker thread. Tapi kalau kita hanya call thread sleep atau for yang di loop berkali-kali, itu belum tentu worker thread. Bisa jadi dia murni CPU thread. Nah, untuk memisahkan itu dan supaya gampang ilustrasinya, makanya ada topik yang bagus setelah ini, yaitu adalah parallel programming. Tapi itu nanti. Karena teman-teman harus tahu asinkronus sebelum tahu paralel. Ada hal-hal yang secara prinsip itu sama dan sebetulnya lebih mudah untuk mengerti lebih dahulu asinkronus daripada paralel. Seolah-olah mungkin gampang ya, paralel ya tinggal kalau di resto waiter atau waitersnya dibanyakin. Karena yang serving customer bisa diperbanyak. Oke, sebentar ini. Saya belum selesai bahas ini. Kesimpulannya teman-teman, jika environment atau lingkungan si aplikasi itu berjalan, ada synchronization konteksnya, teman-teman harus lihat nature-nya atau behavior-nya atau perilakunya. Apakah thread biasa dengan UI thread itu dipisah atau tidak? Memang secara pemrograman, secara umum, biasanya dipisah. Kayak dulu saya pernah tahu itu ada operating system ya, dia GUI ya. Itu namanya itu Next. Tapi komputer itu kayaknya sudah nggak ada itu. Jadi ada operating system dan komputernya namanya Next, OS-nya namanya Next, dan itu dipisah. Saya pernah coba coding di situ, dan memang UI thread itu tidak sama dengan thread biasa itu. Makanya dipisah. Karena UI thread itu harus ada koordinasi antara semacam subsystem untuk menampilkan gambar dengan VGA dan lain-lain gitu. Malah kalau di WPF ada konsep yang lebih advance lagi gitu. Dia juga ada interrupt atau semacam integrasi dengan DirectX. Ya, tapi memang itu hanya di Windows saja. Jadi ke native Windows API juga ada integrasi, dan itu masalah integrasi ke Windows API antara WinForms dan WPF itu sama persis teman-teman, tidak ada bedanya. Tetapi untuk elemen kontrol atau komponen yang ditampilkan di window-nya si WPF ya, baru itu banyak hal yang berbeda karena digambar di layernya DirectX. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, tapi intinya itu berbeda. Dan bahkan mungkin agak sedikit lebih kompleks lagi ya, karena ada pemisahan antara layer UI thread-nya Windows dan worker thread-nya .NET yang pada umumnya ya. Dan ada mungkin execution context yang atau synchronization context di istilahnya itu native-nya DirectX. Walaupun secara umum itu sudah diatur oleh dispatcher. Dispatcher itu kayak sebetulnya itu lebih mirip synchronization context. Kalau di WinForms ada itu kelas synchronization context, namanya WinForms synchronization context. Nanti saya akan kasih tahu di repo-nya. Kalau WPF biasanya dia pakai dispatcher. Dan yang UI teknologi terbaru seperti WinRT yang dulu pernah booming ya zamannya Windows 8, Windows 81, Windows 10. Sekarang kayaknya sudah agak jarang yang pakai, tapi masih banyak aplikasi yang jalan di situ. Itu memakai yang namanya Core Dispatcher.
secara konsep dispatchernya WPF dengan WinRT itu sama, dan tentunya memisahkan antara UI thread dengan CPU thread atau worker thread. Oke, sekarang kita lihat demonya di Visual Studio. Saya akan tetap pakai WinForms. Untuk selanjutnya, apakah kalau di web itu kurang lebih sama atau tidak, sudah jelas teman-teman bisa ambil kesimpulan ya. Di web ini nggak ada UI-nya, ya jadinya ya nggak akan ada capek-capek misahin seperti ini ya. Jadi nggak usah pusing, namanya cross-thread. Tetap harus kita lihat apakah ada kemungkinan deadlock atau tidak. Tetapi nature-nya atau behavior-nya berbeda. Deadlock-nya di UI thread dengan non-UI thread itu satu pasti langsung kelihatan. Kedua, kalau non-UI, karena defaultnya memang nggak ada UI, taunya itu deadlock apa enggak ya, taunya pas waktu aplikasi itu jalan. Dan taunya dari sisi browser, kalau kita web ya, aplikasi web, lama nggak ada respon, atau tiba-tiba error, atau mungkin timeout. Timeoutnya seolah-olah kayak servernya kayak nggak respon, padahal itu timeout belum tentu servernya nggak respon. Nggak respon dari sisi umum, kayak misalnya, oh jaringannya koneksinya putus atau gimana, belum tentu. Timeoutnya itu karena servernya itu seolah-olah tidak memberikan respon sama sekali. Padahal servernya nyala, dia up ya, dan running. Bisa jadi dia terima request, tapi belum tentu mengembalikan respons. Itu yang seringkali jadi masalah. Makanya kalau teman-teman bikin aplikasi web, kalau ada telemetrinya lebih bagus. Syukur-syukur kalau di-deploy ke cloud, entah itu Azure atau AWS ya, AWS, nyalakan aja telemetrinya, nanti dari lognya akan kelihatan request respon mana yang bermasalah, dan akan lebih mudah mengaturnya kalau di-deploy ke cloud. Di-deploy ke server sendiri, monggo silakan. Tapi kalau ada requestnya tinggi dan sebagainya, ya teman-teman harus siap-siap itu ya, maintain itu dan manage itu. Tentunya memang ada kayak semacam kondisi, oh kalau misalnya di kondisi-kondisi tertentu atau skenario tertentu, kayak misalnya teman-teman kalau bikin aplikasi web yang ada e-commerce-nya, ya pasti kalau ada akhir tahun ada promo, nah itu yang user yang make melonjak dan trafficnya besar. Jadi sekali ada transaksi itu bisa banyak dalam satu waktu. Dan itu mungkin bisa dibikin, oh untuk kondisi kayak gitu oke, naikkan aja. Mungkin dinaikkan virtual servernya dan sebagainya. Tetapi itu tetap tidak ada UI-nya. Nah itu enak gak enaknya. Itu kenapa saya dulu bilang ke teman-teman, saya berangkat dari desktop UI belajarnya. Karena kelihatan, kalau ada masalah langsung kelihatan. Kedua, memang ada kesulitan masalah pemisahan ini ya, UI thread dan UI thread. Tetapi exception tinggal kita debug juga kelihatan. Mungkin ada semacam ironi ya, seolah-olah kalau ya beginner atau cupu atau apapun itu ya, newbie itu, kemungkinan exception itu belum tentu dia handle karena dia nggak ngerti ini ada possible exception atau tidak, atau ada kemungkinan error, dia nggak ngerti gitu. Makanya saya selalu tekankan perlunya konsep seperti apa itu asinkronus, dan akan lebih mudah kalau kita belajar dari sisi asinkronusnya ya. Mana ini kok rumit karena ada pemisahan UI thread dan CPU thread atau worker thread, daripada langsung pakai sesuatu yang sudah enak, kayak misalnya kita langsung ke ASP.NET atau ke yang lain-lain, mungkin Azure Function atau Console gitu. Dan tentunya akan lebih mudah memvisualisasikan karena kelihatan ada timer yang jalan ya kan. Kalau di web ya seolah-olah kelihatan ada timer, tapi itu tidak real time karena ada round trip ya antara user yang pakai web browser dengan web servernya. Jadi tidak benar-benar bisa mensimulasikan langsung. Ini loh, kita punya contoh skenario asynchronous gitu. Oke, sekarang kita lihat di Visual Studio. Dan ini Visual Studio saya sudah siapkan seperti biasa karena saya pakai DPI-nya itu
size-nya 125%, maka dia normal begini. Tapi ya di-ignore aja. Jadi ini sudah saya siapkan ada 3 skenario ya. Ini skenario biasa ya, call async. Tapi dia set to false. Dan kalau kita lihat di sini, button click handlernya ini tidak ada apa-apa ya teman-teman. Tidak ada setelah await ini dia menjalankan set text atau gimana. Dan yang kedua itu configure await-nya di set ke false dengan ada logic lagi UI logic. Jadi dia set property. Dia akan set value-nya si ini. Skenario ketiga call asynchronous task ya. Tapi awaitable-nya true. Kalau yang ini pertama kedua awaitable-nya itu configure await-nya itu di set ke false. Tapi ini di UI ada true dan kemudian ada code set property. Dan ini berhubungan untuk menjawab kenapa kok waktu itu yang async await dia tidak apa-apa. Ya, oke, kita jalankan. Nanti saya jelaskan bedanya false sama true itu apa maksudnya. Itu ya. Kita jalankan dulu. Semoga nggak ada demo syndrome. Ya, ini call async. Mungkin kalau lebih bagusnya lagi kita debug ya, call async. Kita debug di sini. Dan saya pakai debug write line. Oh, mungkin jangan di debug dulu. Oke, ini mungkin saya disable dulu debugnya. BTL async UI awaitable. Jadi nanti si debug write line ini akan mencetak dan ditampilkan di output ini. Ini hanya waktu kita debug dan di dalam Visual Studio. Kalau di luar Visual Studio ini debug write line ini seingat saya tidak jalan karena dia hanya di konfigurasi debug dan ada hostnya seperti Visual Studio. Oke, kita lihat ya, mungkin saya agak geser dikit. Jadi ini konsekuensinya kalau 125% fontnya jadi gede-gede gitu. Mungkin saya bisa saya kecilin, tapi nanti kalau dikembalikan ke 100% itu tambah kecil lagi gitu. Jadi ya saya biarkan aja dulu lah. Oke, kita coba call async with configure await. Ini sebenarnya bukan awaitable tapi configure await-nya di set ke false. Jadi kita lihat setelah dia panggil do something async, dan do something async ini nggak ada sesuatu yang aneh-aneh ya. Dia cuma task.delay selesai gitu ya. Kita jalankan dan kita sebentar, ini tadi itu yang mana itu? Oh, yang ini, yang form. Dia panggil await do something async, dan ini kelas ini untuk mensimulasikan kalau kita manggil suatu metode dalam suatu kelas library, entah itu bentuknya NuGet atau project lain ya, yang sesuatu logiknya itu tidak berhubungan dengan UI sama sekali ya. Jadi saya note seperti itu. Dan ini isinya seperti biasa tadi, cuman ini harus dibuka nih. Oke, isinya task.delay. Task.delay ini bisa di await. Oke. Dan ini nggak ada saya set macam-macam. Cuman saya tambahkan di sini itu ya, overload ya. Kalau dia terima parameter boolean. Oke. Kita jalankan di sini. Dan kita klik. Oke, ini gimana? Ya sudahlah, yang ini ditutup dulu code-nya supaya saya bisa menampilkan debug write line-nya di kanan bawah. Call async. Nah, ini before dan after. Jadi dia sudah menjalankan ini dengan sukses. Oke. Berarti ini sukses. Kemudian kita coba yang kedua, call async with configure await set to false ya. Dan ada logic UI yang dia set ini status not running ini
Kalau sudah selesai ini dibikin komplit. Kita lihat apakah ada sesuatu, ada terjadi error. Terjadi errornya kapan? Kita lihat juga. Jadi di sini dia akan manggil await do something async, dan configure await-nya di set false. Dia akan cetak di bug line ini, dan dia akan set property text-nya ini. Nanti teman-teman akan lihat juga, seperti yang saya bilang sebelumnya, ini ada hubungan dengan cross-thread. Oke, sekarang kita klik call async, configure await set to false, bla bla bla. Nah, dia configure await-nya ini. Kemudian langsung error. Jadi, waktu manggil after calling async, dia masih selamat. Begitu dia manggil ini, ada error atau exception cross-thread operation not valid. Control ini access from a thread other than the thread it was created on. Jadi dia di-create di UI pastinya. Kemudian, waktu dia manggil ini metode ini, ya, dia awalnya masih UI nih. Masih ngeset ini, status task running. Nah, setelah itu masuk await. Begitu dia configure await-nya itu set ke false, di sini yang jadi masalah. Kalau configure await-nya itu di set ke false, ya, dia tidak peduli apakah setelah manggil await ini harus kembali ke thread yang memanggil metode ini. Kembali ke thread yang memanggil ini berarti dia secara gampangnya tidak peduli dengan synchronization context thread yang manggil metode ini. Nah, kenapa yang di atas ini nggak ada masalah? Karena setelah configure await di bug line, dia nggak manggil sesuatu yang berhubungan dengan UI lagi. Sedangkan ini saya set property. Ya kan, set property, task completed. Oke. Apakah ini bisa diatasi dengan cara yang invoke required? Tapi saya tidak sarankan. Karena apa? Karena kalau kita set configure await false ini, ya, itu tentunya Anda sebagai si engineer-nya atau developer-nya menyalahi aturan synchronization konteksnya si WinForms yang berjalan di atas Windows. Karena apa? Karena ini kalau configure await-nya ini false, ya, ya dia setelah ini panggil, dia belum tentu akan segera kembali ke synchronization konteksnya Windows. Jadi, set ini invoke required-nya itu akan true, karena dia bukan di thread-nya UI. Kita lihat, apakah kita bisa solve ini dengan cara yang di video sebelumnya. Oke, ini saya surround ya, dengan if LBL bla 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 additional UI, ya, dot invoke required, ya. Kalau dia true, dia akan masuk sini. Status task completed. Oke. Tapi kita juga masih tidak bisa jalankan seperti ini. Kita tetap harus masukkan ini ke dalam invoke. Kita panggil invoke. Ini invoke-nya bawaannya forms, di mana memang invoke ini adanya di implementasinya ada di control. Tetapi karena forms itu derive dari control, ya kita tinggal panggil aja invoke. Invoke dia parameternya action, ya. Jadi saya pakai sintaksnya lambda expression aja. Dan kita tinggal copy aja yang ini. Terus task completed, ya. Copy terus ke sini, ya, titik komanya jangan lupa dihapus, biar enggak syntax error. Dan ini saya copy untuk jadikan semacam else-nya. Jadi kalau dia tidak perlu di
invoke ya, atau invoke record-nya itu false, ya berarti dia di thread-nya UI. Nah, kita taruh sini. Kita lihat cara ini bisa apa enggak. Dan seharusnya ini secara logika gampangnya harusnya nggak masalah. Karena apa? Karena kita udah cek ini invoke record gitu. Oke, kita taruh breakpoint, tapi kita disable dulu di sini. Kita jalankan skenario 2. Oke, tak, task completed. Nah, berarti tidak ada masalah kalau kita cek invoke. Nah, sedangkan di videonya si Brian Laguna, dia bilang nggak usah set configure await ke false, biarin aja, atau set configure await-nya set ke true. Nah, oke. Jadi ini saya komen dulu ya teman-teman. Ini saya kembalikan, dan ini mungkin saya hapus aja deh, supaya teman-teman harus nyoba juga dong di rumah. Kalau nyoba berarti, oh video saya dilihatnya lumayan lama. Oke, dan kita coba skenario kedua. Ini configure await-nya ini, oh, ini bukan false, ini harusnya ini true ya. Set ke true. Set ke true, ini true. Ini juga harusnya ini true, ini salah ini keterangannya. Saya cuma copas-copas, tapi harusnya set ini juga. Oke. Kita coba skenario ketiga. Dan tidak ada masalah kalau configure await-nya true. Berarti setelah dia execute itu, jangan lupa harus segera kembali ke synchronization konteksnya yang manggil kamu gitu. Makanya dia nggak ada masalah. Nah, di videonya itu ada contoh yang lebih bagus lagi. Oke. Tapi mungkin lebih bagusnya sebentar. Ini kayaknya saya perlu satu button lagi aja daripada nanti nyampurin yang ini. Kita bikin button satu lagi ya. Tapi bukan with additional UI logic. Kita tambahkan. Then, kemudian kayaknya nggak cukup. Yaudah, kita pakai bahasa Inggris dulu. Kemudian, then, all with all task. Jadi, with. Oke. Ini kita perbesar ya. Dan kasih nama yang beda dong. Ini namanya tadi sini. Oke. Kemudian kita coba tunggu gitu ya. Jadi ini konfigurnya kita nggak utak-atik ya. Kalau gitu yang ini single wait, then wait, gitu aja. Ya, teksnya tentunya diperbaiki juga. Konfigur. Kita coba. Saya rasa untuk ini sih nggak perlu
label ya, karena udah pasti dia akan kayak deadlock gitu. Oke, kita akses di sini ya. Tentunya kita biasa pasang debug. Ini sangat berguna ya teman-teman. Daripada breakpoint nyala terus, kita tinggal lihat aja outputnya. Debug ini dan apa ini? Oh, dia masih pakai level 1. Ini harus di rename. Enggak sih, nggak perlu ya. Langsung aja. var tas 1 sama dengan ya class in class lib dot do something async ya. Ini kita nggak ngeset apapun. Nah, kita panggil ini wait. Kita panggil ini ya. Dan coba kita bukan true, ini default. Configure default. Sebetulnya gampang, default ini udah pasti true karena UI. Tapi kita jalankan ini dulu. Ini saya juga nyoba deadlocknya pasti kejadian nggak? Oke. Kita lihat di sini, terus kita disable juga. Untuk detect kalau misalnya nggak kejadian, kita tinggal debug aja. Ini saya hapus, jadi hanya fokus ke apa yang mau kita cek. Call async with UI, then call wait ya, wait on task. Dan benar, deadlock teman-teman. Nah, ini mungkin ada yang bilang nggak perlu lah kalau gitu task wait. Ada beberapa skenario yang butuh ini teman-teman. Ya, jadi ada wait handle dan sebagainya gitu. Nah, ini tidak bisa dimatikan, akhirnya harus di stop. Oke. Nggak ada exception ya teman-teman, jadi dia nunggu gitu. Kalau ini dia true, berarti dia harus segera kembali ke yang manggil. Tetapi karena ada wait, dia nunggu ini selesai dulu. Waktu dia nunggu ini selesai, padahal ini nanti ada kayak semacam balapan ini. Weightnya itu weightnya siapa? Apakah ini weightnya UI atau weightnya ini? Gitu. Nah, weightnya ini tentunya tidak selalu bisa dijagakan. Makanya kalau misalnya teman-teman butuh skenario seperti ini ya, oh kita perlu manggil wait for the task to complete execution misalnya. Untuk kasus ini berarti tasknya itu dianggap sebagai task yang seolah-olah asinkronus, tapi treatmentnya ini belum tentu asinkronus. Nah, itu nanti kita akan bahas di video terpisah. Dan itu juga masih ada kaitannya dengan paralel sebetulnya. Karena apa? Karena hal seperti ini karena terkait dengan task, ada task.run dan lain-lain ya. Ada pemakaian si task itu nempel di thread pool dan sebagainya. Itu akan saya bahas di nanti kita bahas paralel. Intinya, waktu kita panggil wait ini, kita wait tasknya ini sampai selesai. Sampai selesai itu konteksnya siapa gitu. Nah, sekarang kita coba. Kalau misalnya si do something async ini kita set ke configure wait-nya ke false gitu misalnya. Di videonya kalau nggak salah dia nggak terlalu menjelaskan ini, tapi kita coba di videonya si siapa itu namanya Brian Lagunas ya. Oke. Ini apa ini?
Wah, ini berarti memang tidak ada. Tidak ada. Void password. Ini oke. Ini saat ini nggak oke. Sekarang kita coba bagaimana kalau do something async-nya ini yang kita set configure-nya itu di set ke false itu. Jadi kita langsung utak-atik di task.delay-nya, tetapi waktu si metode ini dipanggil, jadinya itu tasknya ini dengan si pemanggilan di sisinya si WinForms ini belum tentu sama ya teman-teman. Tapi kita coba. Oke. Call async. Dan berhasil teman-teman. Jadi kalau di dalam metode ini kita set configure await-nya false, berarti dia nggak perlu harus segera kembali ke UI-nya. Jadi waktu task wait-nya itu benar-benar bisa, oh ya udah selesaikan dulu. Nanti setelah itu kalau udah selesai ya sudah, dia selesai benar-benar selesai di konteksnya si do something async itu. Dengan catatan di dalamnya di set ke false. Nah, ini kenapa di videonya dia menjelaskan Brian Laguna ya. Ini kalau untuk library gampangnya configure await-nya di set false. Kalau untuk UI biarkan aja atau kita pakai defaultnya. Satu hal lagi ya teman-teman, configure await-nya yang task delay ini dengan yang kita waktu panggil di sini itu konteksnya berbeda. Oke, cara bedanya gimana? Ya mau nggak mau kita harus tunggu di video berikutnya. Dan sepertinya karena saya juga harus siap-siap membahas konsep paralel, itu juga lumayan harus hati-hati saya bahasnya, jangan sampai terlalu banyak blooper dan lain-lain ya. Itu akan saya teruskan di Selasa minggu depan. Jadi maaf ini frekuensinya agak terganggu, frekuensi videonya, karena saya berharap saya akan deliver sesuatu yang satu lebih sederhana untuk dijelaskan, kedua contohnya masuk akal, dan ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah tidak hanya saya menghindari kejutan-kejutan yang aneh-aneh. Ini alhamdulillah PR saya sudah terjawab semua yang di video-video sebelumnya. Dan mungkin ada sisa kecil yaitu apa? Ini kalau si configure await ini dikombinasikan dengan cancellation token terutama ya, bagaimana? Ya, kita tunggu di video berikutnya. Dan apakah si parallel itu bisa interrupt dengan baik dengan cancellation token? Kita lihat aja nanti. Tentunya akan ada intervensi entah itu berupa UI atau tidak. Nah, kalau seru yang dari sisi ini kan WinForms kan atau WPF ini ya sama aja, harus hati-hati kalau cross-thread. Jadi teman-teman harus tahu betul kemungkinan cross-thread itu akan selalu ada. Oke, kalau teman-teman enjoy video ini jangan lupa like, subscribe ya. Dan tetap saya tunggu feedbacknya, komentar-komentarnya. Kalau memang ada request saya untuk Pak, jangan seminggu sekali dong, 2 minggu lagi sekali, boleh. Tapi dengan catatan, Anda lihat sampai habis ya, satu. Kedua, ya kasih komen. Kalau komen di LinkedIn ya saya baca juga, tapi ya tidak semuanya saya yain atau saya terima karena saya naruhnya di YouTube. Saya berharap ada feedback dari teman-teman semua, ada komentar dari teman-teman semua. Tentunya komentarnya komentar yang konstruktif ya teman-teman. Dan tidak kalah pentingnya, tidak hanya kalau memang Anda enjoy, like, subscribe. Kalau belum subscribe, terus jangan lupa disebarluaskan videonya ke teman-teman lainnya, terutama yang masih apa ya istilahnya, icip-icip atau mulai belajar .NET. Apa? Kita semua berangkat dari newbie, semua berangkat dari pemula, dari beginner. Tidak ada orang yang nggak mulai dari beginner. Itu menurut saya tidak mungkin. Dan saya juga nggak mau, ada, saya nggak mau minta ditunjukkan. Bagi saya sudah pasti tidak mungkin. Semua pasti berawal dari pemula atau beginner atau newbie dan sebagainya itu. Sama aja intinya. Dari awal. Oke?
Jangan lupa coding itu bahagia, dan sampai jumpa di episode berikutnya di minggu depan. Oke, dadah.